Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai penelitian pendidikan, yaitu metode penelitian pendidikan matematika. Dengan anggota kelompok yakni yang pertama ada Angelina Lia Muklis, yang kedua ada Elisa Nur Aini, yang ketiga ada Elsa Pramtika, keempat ada Viko Ferdiansyah, kelima ada Hafid Alzain, dan yang terakhir ada Rila Oktaviani. Untuk mengetahui video lebih lanjut, simak video berikut ya. Before watching. Pertama ada definisi penelitian. Kita sudah tidak asing ya teman-teman dengan kata penelitian, karena sejatinya memang kita sering melakukan penelitian. Walaupun tidak seperti ilmuwan-ilmuwan yang keren itu. Penelitian berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu research. Penelitian adalah kegiatan yang bentuknya mencari, menyelidiki, dan melakukan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru dan mendapatkan pengertian baru yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta yang sudah ada secara sistematik, logis, dan terencana. Gimana nih teman-teman? Udah kebayangkan penelitian itu apa? Selanjutnya yaitu hubungan antara ilmu dan penelitian. Sebelum kita tahu apa sih hubungan antara ilmu dan penelitian itu, ada baiknya kita bahas pengertian dari ilmu dan penelitian terlebih dahulu. Ilmu atau sains berasal dari bahasa Latin scientia yang artinya pengetahuan. Adalah suatu metode pendekatan terhadap keseluruhan dunia empiris, yakni dunia kenyataan yang dapat dikenal manusia melalui pengalamannya. Ilmu merupakan pengetahuan yang didapat berdasarkan kajian yang berhubungan dengan fakta atau kebenaran yang tersusun secara sistematis. Sedangkan istilah penelitian yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu research, artinya mencari kembali. Pengertian penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi. Nah, terus apa sih hubungan antara ilmu dan penelitian itu? Menurut Almach 1930, hubungan ilmu dan penelitian adalah seperti hasil dan proses. Penelitian adalah proses, sedangkan hasilnya adalah ilmu. Ilmu pengetahuan dapat maju dan berkembang karena adanya penelitian, sedangkan cara-cara penelitian dapat berkembang karena adanya pengembangan dalam ilmu pengetahuan. Semakin maju ilmu dan teknologi, semakin tampak dan terasa jelas perpaduan antara ilmu dan penelitian. Untuk materi yang berikutnya yaitu proses atau metode dalam penelitian. Dalam proses atau metode dalam penelitian, hal yang pertama dilakukan adalah identifikasi, penentuan, dan perumusan masalah. Yang kedua yaitu pengumpulan data dan kajian pustaka. Yang ketiga perumusan asumsi dan hipotesis. Yang keempat perumusan definisi operasional variabel. Dan yang terakhir variabel penelitian. Dalam menentukan masalah dapat diperoleh dari sumber-sumber berupa yang pertama bacaan, khususnya yang terkait dengan laporan hasil penelitian. Karena pada laporan penelitian yang baik senantiasa mencantumkan rekomendasi yang terkait dengan penelitian lebih lanjut. Yang kedua yaitu pertemuan-pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, dan lain-lain. Pada pertemuan-pertemuan ilmiah, umumnya para peserta senantiasa melihat hal-hal yang dipersoalkan secara profesional. Dengan demikian, para peserta akan melihat, menganalisis, menyimpulkan, mempersoalkan hal-hal yang dijadikan pokok pembicaraan, sehingga akan muncul masalah-masalah yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian baru. Lalu, yang ketiga yaitu pernyataan pemegang otoritas. Pemegang otoritas, khususnya dalam bidang keilmuan, sering memberikan pernyataan atau usulan-usulan yang dapat dijadikan sebagai sumber masalah-masalah penelitian. Selanjutnya yaitu pengamatan sepintas. Seringkali seseorang di lapangan tanpa sengaja melihat sesuatu yang dapat menimbulkan pertanyaan di dalam benaknya. Misalkan ketika kita melihat anak-anak sekolah yang baru keluar dari sekolah, yang kebetulan sekolah tersebut prestasi lulusannya kurang begitu baik atau sebaliknya, lalu muncul dalam pemikiran kita mengapa lulusan sekolah tersebut prestasinya kurang baik dan mengapa sekolah ini baik.
dan faktor apa saja yang kira-kira mempengaruhi hal tersebut. Yang berikutnya adalah pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi sering merupakan sumber untuk memperoleh permasalahan, khususnya bagi seseorang yang mengikuti kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya terkait dengan bidang keilmuan ataupun kegiatan sosial. Dan yang terakhir yaitu perasaan intuitif. Seringkali masalah penelitian muncul pada pemikiran seseorang pada saat sedang istirahat atau mungkin ketika melakukan aktivitas atau ketika dalam keadaan-keadaan lainnya secara tiba-tiba. Hal tersebut biasanya terjadi karena adanya konsolidasi atau pengendapan berbagai informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian yang ingin kita buat. Masalah tersebut dapat muncul dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan. Lalu yang berikutnya, dalam menentukan permasalahan diantaranya ada dua arah. Yang pertama, arah permasalahan atau dari sudut objektifnya. Pertimbangan akan dibuat atas dasar bagaimana penelitian tersebut akan memberikan sumbangan terhadap pengembangan teori dalam bidang yang bersangkutan dengan dasar teoritis penelitian dan pemecahan masalah-masalah yang bersifat praktis. Memang kelayakan suatu masalah untuk diteliti sebenarnya bersifat relatif tergantung pada konteks materi penelitiannya. Karena belum tentu masalah yang layak untuk diteliti itu pada suatu konteks tertentu layak pula diterapkan pada konteks yang lain. Kemudian untuk arah yang kedua itu arah dari calon penelitinya. Dari arah ini hendaknya dikaji apakah masalah tersebut sesuai dengan calon peneliti, baik dilihat dari biaya, waktu yang tersedia, ketersediaan alat dan perlengkapan, kajian pustaka atau landasan teoritis yang dimiliki, dan penguasaan metode yang diperlukan. Jadi diusahakan seefektif mungkin dari segi pandangan peneliti. Tahap yang selanjutnya setelah permasalahan ditentukan, permasalahan juga perlu untuk dirumuskan. Tidak ada ketentuan atau aturan bagaimana cara untuk merumuskan masalah. Akan tetapi, ada saran di mana sebaiknya rumusan permasalahan itu memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dibuat dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, padat dan jelas. Yang ketiga, memberikan petunjuk untuk kemungkinan mengumpulkan data. Dan yang keempat, minimal memiliki dua jenis variabel, yaitu variabel bebas, yang merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Nah, variabel terikat ini merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Biasanya juga variabel bebas ini disebut sebagai variabel kontrol. Contoh kasusnya, misalnya bagaimana perbedaan hasil belajar antara siswa kelas 11 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pringsewu yang diajar dengan metode inquiry dan metode diskusi. Kita dapat melihat bahwa variabel bebasnya yaitu metode inquiry dan metode diskusi, sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil belajar siswa SMA Negeri 1 Pringsewu kelas 11. Artinya, metode inquiry dan metode diskusi mempengaruhi hasil belajar siswa SMA Negeri 1 Pringsewu kelas 11. Berikutnya, setelah tahap identifikasi, penentuan, dan perumusan masalah, tahap yang berikutnya yaitu pengumpulan data dan kajian pustaka. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti hendaknya telah memiliki buku-buku referensi atau sumber bacaan yang terkait dengan permasalahan penelitian. Pada umumnya, lebih dari 50% proses penelitian merupakan kegiatan membaca. Oleh karena itu, sumber bacaan merupakan bagian penunjang yang amat penting dan esensial dalam suatu penelitian. Melalui buku sumber, dapat dicari konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi-generalisasi yang akan menjadi landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Nah, ini berkaitan dengan hubungan antara ilmu dan penelitian, atau pengetahuan dengan penelitian. Kemudian, landasan ini juga perlu ditegakkan agar penelitian tersebut memiliki landasan yang kokoh. Nah, untuk memperoleh hal tersebut, si peneliti harus melakukan kajian pustaka. Setelah pengumpulan data dan kajian pustaka, tahap yang berikutnya yaitu perumusan asumsi. Nah, pengertian asumsi sendiri merupakan pernyataan yang sudah dianggap benar. Oleh karena itu, anggapan dasar harus didasarkan atas kebenaran yang telah diyakini oleh peneliti. Misalnya, seseorang yang ingin melakukan penelitian tentang peranan metode mengajar dengan topik perbedaan hasil belajar antara siswa yang diajar dengan metode ceramah dan metode diskusi di sekolah menengah pertama. Dalam hal ini, peneliti harus melakukan kajian pustaka terutama yang terkait dengan metode ceramah dan metode diskusi. Jadi, lewat sumber
buku atau bacaan atau sumber-sumber literasi lainnya harus dicari mengenai metode ceramah dan metode diskusi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan metode pembelajaran tersebut. Nah, peneliti harus mampu menganalisis secara teoritis tentang kedua metode tersebut, baik keunggulan ataupun kelemahan. Nah, bagaimana kaitannya dengan materi yang diajarkan atau dengan kondisi dengan siswa yang diajar dan sebagainya. Pada akhirnya, peneliti harus mampu merumuskan hasil analisisnya ke dalam bentuk rumusan anggapan dasar atau yang disebut dengan asumsi. Jadi, apa yang sudah dianggap benar melalui kajian teori yang telah dilakukan oleh peneliti. Nah, misalkan metode diskusi yang pertama, misalkan metode diskusi yang lebih melibatkan mental siswa dalam belajar dibandingkan dengan metode ceramah. Yang kedua, metode diskusi lebih memberikan motivasi belajar kepada siswa dibandingkan dengan metode ceramah. Nah, kedua asumsi tersebut dapat diambil dari teori yang dikemukakan oleh seseorang atau hasil penelitian orang lain. Setelah merumuskan anggapan dasar atau asumsi yang dianggap benar lewat kajian teori, yang selanjutnya yaitu perumusan hipotesis. Hipotesis umumnya diartikan sebagai jawaban sementara terhadap masalah penelitian, entah itu benar atau salah. Nah, yang nantinya akan diuji secara empiris. Jadi, hipotesis ini merupakan prediksi kebenaran yang memang akan diuji pada akhirnya. Nah, pengujiannya itu lewat penelitian dilakukan oleh peneliti. Nah, petunjuk umum yang dapat digunakan agar suatu hipotesis memenuhi syarat di antaranya yang pertama, hipotesis hendaknya dilandasi dengan anggapan dasar atau asumsi atau terkait dengan teori-teori tertentu. Nah, ini lewat kajian pustaka yang telah dilakukan. Yang kedua, hipotesis hendaknya dinyatakan dalam kalimat deklaratif atau pernyataan secara jelas. Yang ketiga, hipotesis harus dapat diuji berdasarkan data empiris. Yang keempat, hipotesis harus bersifat spesifik. Dan yang kelima, hipotesis hendaknya dapat digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan metode penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu perumusan definisi operasional variabel. Setelah variabel-variabel diidentifikasikan dan diklasifikasikan, maka variabel-variabel tersebut perlu didefinisikan secara operasional. Hal tersebut sangat penting dilakukan selain sebagai petunjuk alat pengambil data yang cocok untuk digunakan, juga membuka kemungkinan bagi orang lain untuk melakukan hal yang serupa. Definisi operasional itu juga diperlukan agar orang lain yang ingin melakukan penelitian serupa tidak salah di dalam menafsirkan konsep variabel yang dilakukan oleh si peneliti. Sebagai contoh, variabel hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian hendaknya didefinisikan secara jelas. Apakah hasil post-test atau gain? Adakah nilai-nilai atau komponen lain seperti nilai tugas, aktivitas selama proses pembelajaran, dan lain-lain yang menentukan hasil belajar tersebut? Ada 3 macam cara menyusun definisi operasional, yaitu 1. Menekankan pada kegiatan apa yang perlu dilakukan. Contoh, metode diskusi adalah metode tanya-jawab yang dilakukan oleh kelompok siswa di bawah bimbingan guru. Mungkin pengertian metode diskusi menurut kamus berbeda dengan definisi operasional itu. 2. Menekankan pada bagaimana kegiatan itu dilakukan. Contoh, metode diskusi adalah metode tanya-jawab yang dilakukan oleh kelompok-kelompok siswa yang setiap kelompoknya beranggotakan 5 orang. Secara bergantian, masing-masing kelompok tersebut mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas selama 10 menit. 3. Menekankan pada sifat-sifat statis dari hal yang didefinisikan. Contohnya, siswa yang hasil belajarnya baik adalah siswa yang hasil belajarnya lebih atau sama dengan 80. Aktif dalam mengikuti proses pembelajaran, tepat waktu dalam menyelesaikan tugasnya. Yang terakhir yaitu variabel penelitian. Variabel merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam penelitian. Variabel diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian atau faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Karena variabel ini menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, maka peneliti itu harus secara spesifik dan sejelas mungkin dalam mendefinisikan variabel.
Karena kalau variabelnya kurang spesifik atau kurang jelas, maka peneliti tidak dapat mengukur atau memanipulasi variabel tersebut. Nah, variabel dalam suatu penelitian ditentukan oleh landasan teoritisnya dan ditegaskan oleh hipotesis penelitiannya. Yaitu fungsi penelitian pendidikan. Yang pertama yaitu dapat menunjukkan isi dan cara mengajar serta mengorganisasikan dan menjalankan sekolah. Yang kedua yaitu dapat menilai program, prosedur, dan bahan-bahan untuk menunjukkan hasil pendidikan yang telah dicapai, biaya dalam ukuran waktu, usaha dan bahan-bahan, dan keadaan hasil-hasil yang dicapai. Yang ketiga yaitu dapat membentuk suatu badan informasi tentang usaha pendidikan yang bermanfaat dalam penyusunan kebijakan dalam dua pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu dapat menyediakan pandangan, rangsangan, dan penyuluhan yang berhasil untuk pembaruan pendidikan. Yang kelima yaitu dapat mengembangkan teori yang lebih memadai dan sahih atau valid tentang proses pendidikan serta pengoperasian usaha. Adapun untuk manfaat penelitian pendidikan antara lain yaitu yang pertama, dapat mendeskripsikan mengenai keadaan pendidikan serta mendeskripsikan tentang kemampuan sumber daya mengenai kemungkinan hambatan yang bisa dihadapi. Yang kedua, sebagai sarana diagnosis ketika mencari penyebab suatu kegagalan dan masalah yang dihadapi pada saat pelaksanaan pendidikan agar bisa dicari penyelesaiannya. Ketiga, yaitu sebagai bahan dasar untuk menyusun suatu kebijakan, termasuk strategi dalam pengembangan pendidikan. Yang keempat, sebagai masukan yang dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan dalam peralatan, pembiayaan, perbekalan, dan tenaga kerja yang memiliki peran dalam keberhasilan pendidikan. Kegiatan penelitian dilaksanakan secara ilmiah dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan penelitian selalu berpangkal pada masalah yang dapat diobservasi sebagai objek kajian. Yang kedua, kegiatan penelitian difokuskan untuk pemecahan masalah dari sudut pandang tertentu dan menggambarkan hubungan variabel penelitian. Yang ketiga, kegiatan penelitian dirancang secara teliti dan rasional. Yang keempat, kegiatan penelitian ditandai dengan masalah yang objektif dan logis. Yang kelima, kegiatan penelitian menuntut keahlian, kompetensi, dan profesionalisme. Yang keenam, kegiatan penelitian dilakukan dengan cermat, teliti, dan sistematis. Yang ketujuh, kegiatan penelitian memerlukan deskripsi yang mantap. Dan ciri yang terakhir yaitu kegiatan penelitian berorientasi pada penemuan baru. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri penelitian pendidikan. Penelitian di bidang pendidikan memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu objektif. Objektif berarti tidak bias dan terbuka. Dalam penelitian, objektif mengacu pada prosedur pengumpulan data dan interpretasinya, di mana hanya ada satu arti atau tafsiran yang dapat diambil atau dibuat. Objektivitas dalam penelitian ditunjukkan dengan pemberian yang jelas tentang prosedur sehingga memungkinkan dilakukannya verifikasi dan replikasi oleh peneliti lain. Ciri yang kedua yaitu tepat atau persis. Yang dimaksudkan di sini adalah penggunaan kata secara teknis yang memberi makna secara pasti sehingga tidak membingungkan atau memungkinkan untuk ditafsirkan lain oleh orang yang berbeda. Contohnya, konsep kemampuan, motivasi, prestasi, intelijensi, pembelajaran, dan sebagainya harus memiliki arti yang tepat atau persis. Ciri yang ketiga yaitu verifikatif. Verifikatif berarti suatu hasil penelitian
dapat dikonfirmasikan atau direvisi dengan penelitian yang lain dengan cara yang sesuai dengan tujuan penelitian yang pertama. Yang keempat, eksplanatif. Pada dasarnya, penelitian merupakan usaha untuk menerangkan atau menjelaskan keterkaitan antar fenomena serta kenyataan dan meringkas penjelasan tersebut dalam pernyataan yang sederhana. Ciri yang selanjutnya yaitu empiris. Empiris berarti didasarkan pada pengalaman praktis atau nyata, bukan pada pemikiran semata. Secara teknis, empiris berarti didasarkan pada bukti atau data yang diperoleh melalui metode penelitian yang sistematis. Ciri yang keenam, logis. Penelitian memerlukan penalaran logis, yaitu suatu proses berpikir dengan menggunakan aturan logika, berangkat dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus atau deduksi, atau sebaliknya, dari pernyataan khusus menuju ke generalisasi atau induksi. Dan ciri yang terakhir yaitu probabilitas. Penelitian hanya menawarkan pengetahuan yang probabilistis, bukan kepastian yang relatif. Sekian video pembelajaran yang dapat kami tampilkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Thank you for watching teman-teman. Bye-bye.